warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fakih Hikmatiar. Saya seorang guru produktif TKJ di SMK Negeri 2 Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Saya juga merupakan mahasiswa PPG Daljab kategori 2, gelombang 1 tahun 2022 Universitas Negeri Manado. Saya sedang melaksanakan kegiatan uji kinerja atau UKIN. Dan dalam memenuhi tugas tersebut, saya membuat sebuah video pembelajaran inovatif. Berikut adalah video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Zat Ilahi, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rahmat dan ridhonya kita bisa berkumpul dan di tempat yang insya Allah membawa keberkahan dan kemanfaatan untuk kita semua. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Baik. Mantap. Terima kasih sudah pada hadir di sini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa membawa manfaat yang besar untuk kalian semua. Amin. Oke, jadi hari ini kita pelajaran teknologi jaringan berbasis luas ya. Di sini ada ya. Kita akan membahas cara membuat desain WAN. Nah, atau Wide Area Network ya. Wide Area Network. Oke. Nah, kita mulai saja. Kita cek kehadiran. Nah, karena di sini kelasnya kelas. Jadi Bapak di sini udah bikin daftar hadir. Mohon diisi dan diparat seperti itu. Boleh. Di tanda tangan. Dan siap dan. Benar dan. Oke, sambil ini ya, sambil darah ngisi. Alhamdulillah ya, pada hari ini di Stadion SMK Negeri 2 Pacet telah hadir 10.000 orang ya. Oke, mudah-mudahan ini yang 10.000 orang bisa jadi orang-orang yang besar ya. Bukan besar gede badannya, bukan ya. Oke, nah sebelum kita mulai, Bapak ingin cek kesiapan Anda sebelum belajar. Yang pertama, cek kerapihan seragam. Apakah di ruangan diperbolehkan pakai jaket? Oh, tidak. Oke, coba berdiri. Dilihat teman-teman sebelahnya. Takut-takut ada yang kukunya panjang. Disimpan dengan rapi bajunya. Oke. Sok, yang belum dimasukkan, masukkan. Jangan siap ya. Sudah siap? Sudah siap semuanya? Oke. Kalian sudah siap untuk poin yang pertama. Sekarang kita lanjut ke poin yang kedua. Cek kebersihan kelas. Coba lihat. Barangkali ada apa di bawah Anda. Bersih? Bersih. Itu apa itu? Jangan dibuang. Dipesakin saja. Oke. Kebersihan udah? Udah, ini udah bersih nih. Oke. Guys, jadi di kesempatan selanjutnya setelah kalian sudah siap kelasnya, sudah siap kaliannya. Nah, sekarang alangkah lebih baiknya kita siapkan peralatan di sekitar kita. Nah, pada kali ini kita akan menggunakan komputer ya. Kita akan menggunakan komputer. Nah, dalam penggunaan komputer, dalam penggunaan hal apapun itu ada yang namanya K3LH. Nah, ada yang tahu nggak K3LH itu apa? Kesehatan. Apalagi ada yang tahu? Keselamatan. Nah, kurang lebih jadi K3LH itu kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup. Jadi hal apa-apa yang kalian lakukan itu jangan sampai juga merugikan lingkungan hidup ya. Lingkungan hidup. Nah, oleh karena itu silakan sekarang kalian nyalakan komputernya sesuai dengan K3LH. Ada yang tahu nggak K3LH-nya kayak gimana? Kalau mau nyalain alat elektronik deh. Ayo. Pakai alas kaki. Pakai alas kaki, terus apa lagi? Tangannya nggak boleh basah. Tangannya nggak boleh basah. Kalau yang basah itu diusahakan pakai sarung tangan ya. Nah, jadi kenapa kalian harus menggunakan alas kaki? Itu kalau terjadi kesetrum itu untuk mengurangi resikonya seperti itu ya. Jadi kalian nggak langsung ngeground ke tanah atau ke ubin seperti itu.
Nah, jadi silakan sekarang di sini pakai alas kaki nggak semua? Mana? Oke, pakai alas kaki ya semua. Oke, aman. Nah, sekarang kalau udah pakai alas kaki, silakan nyalakan komputernya. Ada yang udah tahu? Ada yang belum tahu menyalakan komputer? Kenapa kamu malah nyalain? Nah, ini nih, ini nggak sesuai dengan SOP. Jadi kalau belum disuruh, itu kalian jangan nyalain, oke? Sekarang bapak suruh nyalain. Nah, kalau kalian udah merasa aman, lihat di sekitar kalian ada kabel yang kira-kira membahayakan nggak? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, sekarang nyalakan. Cara menyalakannya ya, udah kalian tahu ya. Silakan nyalakan. Oke, karena kita sebagai umat beragama, boleh sama ketua kelas dipimpin untuk belajar berdoa dulu ya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Dalam hati berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Alhamdulillah ya, kita telah melaksanakan doa. Mudah-mudahan dengan dilaksanakannya doa, ya tadi apa-apa harapan kita bisa terwujud. Ya Allah ya Amin. Oke, berdoa telah kita laksanakan. Selanjutnya menyanyikan lagu wajib nasional. Oke, berdiri semuanya. Yang semangat ya. Oke. Indonesia tanah airku, tanahku padaku. Di sanalah aku berdiri dan pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Duduk, hadirin dipersilakan. Oke, alhamdulillah ya, pendidikan lagu wajib telah kita laksanakan sebagai warga negara Indonesia yang baik ya. Kita kembali ke pembahasan. Jadi kita akan membahas tentang yang namanya membuat desain WAN atau Wide Area Network. Oke, kira-kira di sini ada yang bisa mengemukakan pendapat gak? Kira-kira tentang membuat desain WAN itu kita jadi sekarang tuh mau ngapain gitu? So, ada yang bisa mengemukakan nggak? Saya Pak. Ya, gimana? Membuat desain untuk jaringan WAN. Ya, membuat desain untuk Jaringan WAN. itu mah hampir sama kayak judulnya ya. Membuat desain untuk tinggal tambah untuk jaringan berarti ya. Tapi bukan salah ya. Emang benar. Jadi kita sekarang belajarnya akan membuat desain untuk jaringan WAN. Karena mungkin bisa saja kita membuat desain untuk jaringan LAN dan MAN. Nah, untuk sekarang khusus kita akan membuat desain jaringan WAN. Oke, lanjut. Siapa lagi? Ya Pak, Gimana, Dera? membuat desain rancangan untuk jaringan luas atau WAN di mana komponen dan peralatannya kompleks. Ya, jadi kalau kata Dera peralatannya kompleks ya. Benar, karena kalau jaringan WAN itu beda dengan jaringan LAN MAN gitu ya. Kalau jaringan WAN itu lebih kompleks. Walaupun bisa disederhanakan, tapi tetap kompleks ya. Harus ada beberapa komponen yang harus ada seperti itu. Kita lanjut ya ke slide selanjutnya. Oke, nah jadi di sini ada tujuan pembelajaran yang harus kalian ketahui. Dimana yang pertama, setelah mengidentifikasi menjelajah pada internet, jadi nanti kalian disuruh menjelajah di internet serta diskusi kelompok. Nanti buat kelompok ya, peserta didik mampu merancang persyaratan komponen dan peralatan. Jadi kalian harus tahu jaringan WAN itu harus ada apa saja. Ya, siap gak? Jaringan WAN itu harus ada apa saja. Oke, selanjutnya setelah melakukan proses diskusi dan pemecahan masalah, diperkuat dengan literatur ya di internet, peserta didik mampu membuat sebuah desain. Nah, baru setelah kalian tahu jaringannya harus ada apa saja, lalu kalian buat desainnya. Gitu. Yang selanjutnya, setelah melakukan semua proses tahapan, peserta didik mampu menampilkan. Ya, namanya juga proyek nanti ya. Nah, ini pembelajaran pakai PJBL ya, proyek. Proyek itu nanti harus ada hasil akhir, dan hasil akhirnya biasanya itu ditampilkan ke khalayak ramai. Nah, untuk nanti tadi ya PJBL sendiri itu ada 6 tahapan. Yang pertama nanti ada pertanyaan tentang penugasan proyeknya. Jadi Bapak nanti kasih proyeknya itu seperti apa. Lalu yang kedua kalian mendesain.
mendesain perencanaannya. Yang namanya kalian proyek itu kayak dapat tender, kayak dapat tugas gitu. Nah, dapat tugas itu kan harus direncanakan, proyeknya harus kayak gimana, dalam berapa lama, seperti itu. Nah, lalu nanti dibukukan dalam sebuah jadwal. Jadi kalian nanti jadwal. Oh, saya yang pertama persiapan berapa hari. Contoh itu. Lanjut. Nah, di sini baru tugas Bapak di nomor 4, memonitor peserta didik. Nanti Bapak lihat keliling hasilnya udah sampai mana. Yang selanjutnya menguji hasil belajar. Nah, untuk menguji hasil belajar nanti, nah itu kalian presentasi. Mana sih Bapak pengen lihat gitu kan? Nah, selanjutnya ada evaluasi pengalaman. Oke, sudah ngerti sampai sini? Nah, di sini ada pertanyaan nih. Jadi komputer dan ponsel itu merupakan alat komputerisasi yang bisa digunakan untuk berkomunikasi, ya. Nah, Anda dapat mengirim semua. Nah, pertanyaannya, jadi kan lewat handphone atau komputer Anda bisa kirim semua informasi ya. Nah, pertanyaannya, mengapa Anda dapat bisa mengirim? Kepikiran nggak sih bagaimana bisa mengirimnya itu? Kepikiran nggak? Dalam jangkauan luas gitu. So, ada yang bisa jawab nggak? Ya, gimana nih? Pakai jaringan, Pak. Oh, pakai jaringan ya? Oh iya benar, pakai jaringan ya. Jadi bisa mengirim pesan itu pakai Jaringan. pakai jaringan. Jaringan itu kayak gimana? Ada yang bisa jawab nggak? Ya, gimana? Dengan menghubungkan beberapa alat komputer dan alat komunikasi Uh-huh. melalui sebuah sistem. Ya, melalui sebuah Sistem. Jadi tadi jaringan benar. Nah, jaringan itu kayak gimana? Jadi jaringan itu menghubungkan beberapa perangkat melalui sebuah sistem ya. Harus ada sistemnya. Gak bisa tiba-tiba colok sini, colok sana, colok sini, colok sana, tiba-tiba ngehubung. Gak bisa ya. Gak bisa kayak gitu. Intinya kalian bisa berkirim itu karena ada sebuah jaringan ya. Bagaimana Pak? Nah, ini tugas kalian sebagai orang TKJ. Bagaimana? Nah, ini pertanyaan. Bagaimana teh? Bagaimana desainnya? Bagaimana cara menghubungkannya? Nah, ini kan yang jadi masalah. Kayak gitu. Oke, lanjut nih. Lanjut nggak? Lanjut ya. Nah, di sini Bapak mau jelaskan kenapa harus belajar mendesain jaringan, Pak. Nah, yang pertama, banyak sekarang permintaan DUDI. Tahu nggak DUDI? Tahu. Dunia usaha dan dunia Industri. Itu kan yang kalian tuju sebagai anak-anak jaringan. Kalau nggak kalian bina usaha, ya kalian berarti kerja itu kan. Jadi ini bahan ya buat kalian. Kalian kalau mau ke DUD itu ya minimal bisa bikin desainnya. Itu ya manfaatnya kenapa harus belajar jadi desain. Nah, ini nanti berkelanjutan ya pembelajarannya. Nanti nggak buat desain doang. Nanti ada konfigurasi. Nah, untuk pertemuan sekarang ya proyeknya kita bikin desainnya dulu aja. Nah, jadi kalian harus semangat belajarnya biar bermanfaat untuk diri kalian dan yang lainnya. Oke. Nah, sebelum belajar, Bapak ingin kalian mengerjakan dulu sebuah pretest. Boleh di screen ini pakai QR code tuh ini, boleh di screen. Yang kesusahan buat screenshot itu ada di grup untuk ngerjain pretest. Boleh? Yang sudah sambil mengerjakan. Dilihatin. Oke, kita lanjut dulu ya. Guys, sambil ini boleh diperhatikan ada Bapak mau menampilkan video tentang apa itu jaringan sendiri ya. Diperhatiin ya. Bagaimana cara kerja internet? Video yang Anda tonton sekarang menempuh jarak ribuan mil dari pusat data Google untuk menjangkau Anda. Mari kita belajar bagaimana cara kerja internet dengan memahami detail dari perjalanan data yang luar biasa ini. Sebuah pusat data yang bisa jadi berjarak ribuan mil jauhnya dari Anda, memiliki video Anda tersimpan di dalamnya. Bagaimana data ini mencapai ponsel atau laptop Anda? Cara mudah untuk mencapainya adalah dengan menggunakan satelit. Dari pusat data, sinyal dikirim ke satelit melalui antena, dan kemudian dari satelit, sinyal dapat dikirim ke ponsel Anda melalui antena lain di dekat Anda.
Namun, cara mentransmisikan sinyal ini bukan ide yang baik. Mari kita lihat mengapa. Satelit terpasang hampir 22.000 mil di atas khatulistiwa bumi. Jadi agar pengiriman data berhasil, data harus menempuh jarak total 44.000 mil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Adapun kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini adalah menganalisis jaringan berbasis luas, dan indikator pembelajaran kali ini adalah menentukan spesifikasi WAN dan membuat desain awal WAN. Nah ini ya, yang tadi ya. Jadi kita bisa menentukan dan mendesain ya. Apakah anak-anak bapak tahu apa saja komponennya? Baik, mari kita bahas satu persatu. Repeater. Repeater adalah suatu peralatan jaringan yang berfungsi untuk memperkuat sinyal yang akan dikirim agar dapat diteruskan ke komputer lain pada jarak yang jauh. Hub, seperti juga repeater, hub hanya berfungsi untuk memperkuat sinyal dan tidak memiliki kecerdasan untuk menentukan tujuan akhir informasi yang dikirim. Bridge merupakan perangkat jaringan yang dapat membagi satu jaringan menjadi dua segmen jaringan. Switch adalah sebuah alat jaringan yang melakukan penjembatanan atau penghubung pendekatan segmentation pada jaringan. Router Ada yang ingat gak ini? dan mampu Apa cuma ini? alamat tujuan yang berbeda berada pada jaringan yang berbeda. Nah ini ada yang beda. Ada switch ATM namanya. Menyediakan transfer data berkecepatan tinggi antara LAN dan WAN. Modem berasal dari singkatan modulator demodulator. Modulator merupakan bagian yang mengubah sinyal informasi ke dalam sinyal pembawa atau carrier dan siap untuk dikirimkan. Sedangkan demodulator adalah bagian yang memisahkan sinyal informasi yang berisi data atau pesan dari sinyal pembawa yang diterima sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. Oke, nah jadi barusan ada video-video tentang pendahuluan ya. Untuk apa? Untuk informasi lebih lanjut nanti kalian harus searching ya. Nah, jadi dari kesimpulan video tersebut apa yang bisa kalian dapatkan? Siapa yang mau jawab? Saya Pak Iya, gimana? menjelaskan perangkat-perangkat yang ada untuk jaringan WAN. Nah, menjelaskan perangkat-perangkat yang ada untuk jaringan WAN. Tadi ya ada, nggak hanya yang kalian switch, enggak kan? Ternyata ada CSU, ada DSU, terus switchnya juga ada switch ATM dan lain. Terus siapa lagi? Ya gimana? Menjelaskan bagaimana agar kita bisa menentukan jaringan dengan spesifikasi komponen untuk membangun jaringan. Nah, spesifikasinya ya. Jadi kalian harus tahu spesifikasinya kayak gimana. Kalau mau jaringan, bikin jaringan WAN. Gak bisa kita tiba-tiba switch dihubungkan satu switch ini salah satu dunia, nggak bisa ya kayak gitu. Lanjut, siapa lagi yang mau jawab? Jelaskan karakteristik Aha, dan ya, perbedaan jaringan WAN dengan yang lain. ya. Seperti jaringan WAN itu mencakup benua-benua yang jaraknya jauh. Ya, yang jaraknya jauh. Jadi kan
LAN dikumpulin jadi MAN. MAN dikumpulin jadi WAN. Nah, nanti kalian bikin desainnya itu kurang lebih seperti itu ya. Jadi ada LAN-nya, ada lokalnya, nanti ada MAN-nya juga, lokal-lokal yang dihubungkan. Nah, terus si MAN juga dihubungin lagi. Nah, itulah WAN. Jadi cakupannya luas. Oke. Lanjut ya. Oke. Nah, boleh kalian cari di ini literatur yang Bapak rekomendasiin untuk membuat desain WAN. Boleh di screen QR code lagi atau lihat di atasnya ada link. Atau Bapak langsung bagiin aja ya. Bapak bagiin LKPD ya. Boleh dibuat kelompok, teman-teman. Boleh. Ini LKPD-nya. Guys, jadi di sini lihat dulu ya ke depannya. Jadi di sini itu ada scanning, itu ada materi pembelajaran. Nah, boleh nanti ditambahin dengan yang Bapak tampilan di sini ya. Jadi kalian silakan di scan QR code-nya, itu ada link untuk pembelajaran dan materinya di sana. Udah berbentuk kayak buku digital. Oke, silakan di QR code aja. Ada kan? Oke. Nah, jadi kalian kayak gini ya. Ini di LKPD sebenarnya ada, tinggal kalian baca. Yang pertama untuk materi ada di QR code sini ya. Selanjutnya untuk tugas itu kalian tinggal, untuk alat dan bahan itu kalian lihat ya di LKPD. Yang pertama ada laptop atau handphone, aplikasi Cisco Packet Tracer, ya, jaringan internet dan proyektor. Jadi kalian silahkan cek di komputer di depan kalian itu ada Cisco-nya atau tidak. Selanjutnya jaringan internetnya udah terpasang atau belum. Untuk proyektor ya ini udah kalian lihat di depan ya. Kalian harus perhatikan di sini ada petunjuk keselamatan. Di sini ada tugas diskusi. Nah, jadi Bapak ini, nah ini tadi pertanyaan diskusinya itu ada di sini. Kurang lebih yang pertama itu kalian bikin sebuah tim. Ya ini ya, bikin tim-tim untuk membuat desain jaringan WAN. Selanjutnya yang kedua, kalian list perangkat. Nomor 2 itu kalian nanti tulis di sini perangkat yang ada yang kalian pakai di desain WAN yang telah kalian buat. Ada apa saja. Selanjutnya yang ketiga presentasi tugasnya. Ya. Sekarang kalian silahkan baca literatur, langsung buat desain WAN-nya seperti apa. Buat penjadwalannya juga nanti silakan sekarang literaturnya dulu aja. Nah, di sini ada aturannya ya. Lihat kalian ke depan. Desain proyeknya, alat dan bahan, ada alat tulis, KPD, gadget, ini udah tadi dibahas. Nah, aturan kelompoknya nih. Kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Karena di sini cuma ada 10 orang, nggak apa-apa 3. Terus tugasnya ya tadi ya. Ingat tugas di LKPD. Terus kelompoknya terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota. Ingat IP-nya berarti kelasnya beda-beda ya. Yeah.
Kelompok 1 udah dikirim ke WA. Udah gua. Udah. Sok boleh sambil nunggu kelompok yang lain perhatiin ya. Sok, oke, kelompok 1 nih. Hasil dari kelompok 1 kayak gini. Semuanya kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, perhatiin nih. Ayo, Jadi itu Pak, itu lan, Ya. itu man, Ya. Yang mana yang man? yang ini, Yang mana? yang ini. Nah, itu. Lan, wan. Jadi ini disebut wan itu kayak gimana? Kenapa ini disebut menurut ente jaringan wan? Karena gimana? Sok jelasin. Sok. Pak. Izin menjawab Pak. Ya. Jadi kenapa disebut wan? Karena dari ini Pak, dari gabungan antara ini Ya. sama ini jadi wan Ya. gabung. Oke, gitu. Katanya gimana, teman-teman? Jadi katanya Cina, ini itu disebut wan karena gabungan lokal-lokal. Terus jadi man. Gak tahu lokalnya yang mana, saya juga. Katanya lokal-lokal jadi man. Udah jadi man, jadi man sama man jadi wan kayak gitu katanya. Tapi gak tahu nih yang mana. Sok ada pertanyaan nggak, teman-teman? Sok gimana? Kalau mau masang wifi di mana? Ya, kalau mau masang wifi di mana? Oke. Sok, kelompok selanjutnya pertanyaannya apa? Pak, Ya, gimana? cara pasang server gimana? Ya, sok dijawab boleh. Nah, gimana Cina? Kan itu jaringan, biasanya kan suka ada. Ya, itu tadi pertanyaan ada wifi, ada server Cina. Kalau mau pasang wifi, sama server di mana? Ayo. Kalau server kan switch, Kalau server di, wah, asli. di Wifi. wifi. Oh, Berarti Kalau wifi di switch, Oke. kalau misalkan server itu di router. oke. Nah, kayak gitu Cina gimana? Bisa jawab Mbak? Kejawab Mbak? Ya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Paling keren. gimana teman-teman? Kemukakan pendapat kalian tentang desain ini. Bagus. Bagusnya gimana? Dari gambarnya bagus katanya. Ini sob, ada lagi gak yang mau membahas nih? Ini jaringan ini buat hasil kelompok 1 nih. Ada yang mau mengungkapkan pendapat gak? Kekurangannya apa? Kelebihannya apa? Oh, gak ada wifi. Gak ada wifi-nya. Oh iya tadi ya, nggak ada wifi. Sedangkan zaman sekarang kan rata-rata udah pakai wifi ya. Kira kabel gitu. Nah, jadi ini harus diperbaiki lagi ya. Nah, oke lanjut. Terus kemukakan pendapat lagi. Harusnya gimana? Servernya Pak. Servernya. Iya ya. Server harusnya. Oh. Nyimpen datanya di mana nih? Nggak ada ya. Oke. Nah, jadi kalian harus ini lagi ya, beresin lagi nanti kumpulin lagi ke bapak. Oke, kelompok 2 boleh. Nah ini kelompok 2 kayak gini ya. Ada. Alasan nih. Ini dari kelompok 2 kami menjelaskan desain wan yang kami buat. Ya, silakan jelaskan. Silakan. Wan adalah beberapa gabungan jaringan dari MAN dan MAN adalah gabungan dari beberapa jaringan LAN. Sekretaris jangan lupa nanti ya. LAN itu yang di sebelah kiri ada 2, yang di atas yang pertama itu jaringan LAN yang pertama dan yang di bawahnya itu jaringan LAN yang kedua dan digabungkan menjadi jaringan MAN yang pertama. Yang di sebelah kanan yang paling atas itu jaringan LAN yang kedua, yang pertama, dan yang di bawahnya yaitu jaringan LAN yang kedua dan digabung menjadi jaringan LAN yang kedua dan digabungkan menjadi jaringan LAN. Ya kayak gitu katanya.
pertanyaan dari Kalau bedanya kabel yang lurus sama yang putus-putus itu apa? Kabel yang lurus itu kabel strike karena menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Sementara yang potong-potong itu jaringan cross, yaitu menghubungkan dua perangkat yang sama. Oh, siap. Terima kasih. Terima kasih. Oke, lanjut. Ada pertanyaan lagi nggak? Ya, gimana? Itu server koneknya kemana kok gak ada kabelnya? Ayo. Server itu ada di salah satu router. Itu bisa pakai kabel, tapi itu kan sudah menyatu dalam router servernya. Oh gitu. Jadi router server itu teh ya. Itu yang dapat kabel itu apa tuh yang di atas? Oh, Oke, nih Bapak lurusin ya. Jadi itu server sebenarnya itu bisa connect ke router. Nggak bisa itu router server nggak ada. Itu harus dikonekin. Pak, kenapa nggak connect itu? Portnya sama kamu belum dibuka. Kayak gitu. Belum bisa. Harusnya bisa sambung kayak gitu. Oke, gimana teman-teman? Kenapa pendapatnya itu kelebihannya apa berarti? Dari desain yang ada. Walaupun nggak terhubung ya. Kekurangannya? Belum ada kabel. Dia. Gak ada wifi. Ayo. Oke. Boleh tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita setelah melaksanakan presentasi sudah menanggapi juga. Nah, tadi dari hasil pengujian nih, kelompok pertama nih menurut Bapak nih, tadi kelompok pertama itu yang itu kurangnya, itu tadi harusnya ada perangkat-perangkat tadi. Nah, ini kelompok 2 ya, Mon. Nah, untuk kelompok 2 ini servernya nggak connect, ini mau kemana connectnya? Ya, untuk kelompok 3 tadi ini tinggal nambah server terus, tapi ini masih merah-merah ya. Ayo, berarti tugasnya konfigurasinya belum beres tuh. Nah, jadi belum layak nih. Untuk kelompok 1 ini aman, cuman terlalu aman ya. Tapi untuk zaman sekarang itu nggak semuanya pakai kabel, bahkan mungkin sekarang mayoritasnya pakai kabel kayak gitu. Jadi dari desain ini udah bisa mewakili, namun belum kompleks ya. Kalau apalagi kalau kalian tadi lihat harus ada CSU, ada DSU ya, itu CSU-nya di mana, DSU-nya di mana, kayak gitulah ya teman-teman. Jadi nanti boleh kita ngobrol lagi, berkembang lagi. Untuk sekarang ya gak apa-apa untuk desainnya. Terima kasih. Nah, boleh teman-teman gimana dari setiap kelompok pengalamannya nih? Pengalamannya gimana guys? Refleksi dari pembelajarannya nih. Sok siapa? Dari pembelajaran yang barusan, kira-kira pengalaman apa yang kalian rasakan? Sok, siapa yang mau jawab? Saya Bapak. Ya, gimana? Belajar jadi sangat menyenangkan. Ya, kenapa Karena menyenangkan? kita bisa belajar simulasi membuat jaringan tanpa harus ada alatnya. Lanjut. Siapa lagi? Saya Pak. Ya, gimana? Lumayan pusing, tapi menyenangkan lah. Ya, gimana menyenangkannya? Pusingnya gimana? Pusingnya itu saat konfigurasinya Pak. Oh gitu. Iya ya. Bakal mudah ya. Makanya kalian harus belajar dari sekarang kayak gitu. Jadi gak mudah jadi seorang teknisi itu ya. Ya, siapa lagi? Saya Pak, Ya, gimana? bisa belajar aktif Pak. Saya mampu bersosialisasi, menambahkan ide ke dalam desain tersebut. Oke, nah, jadi nambahin ide tadi. Tambahin ide server ya? Ya, hampir sama ya jawabannya ya. Jadi intinya kita dengan adanya Cisco Packet Tracer ini bisa simulasi membuat desain tanpa harus ada perangkat. Dan kalau ketika kalian lihat itu sampai ada masukin port, cabut port, harus matiin dulu, itu kayak simulasi beneran kayak gitu. Itulah kelebihan kita pakai simulator. Kayak gitu ya.
Oke, silakan sekarang kalian kerjakan post testnya. Boleh di scan lagi, guys. Di scan lagi, kalau enggak linknya udah Bapak sertakan di sini. Boleh dikerjakan? Kesimpulannya. Nah, di sini Bapak simpulkan saja langsung ya, karena waktunya ini. Nah, jadi wide area network adalah jaringan yang luas cakupannya dapat mencapai satu negara bahkan benua. Nah, jaringan ini merupakan gabungan dari LAN dan MAN yang di wilayahnya dipisahkan secara geografis. Nah, dan Bapak simpulkan juga, jadi pelajaran hari ini membuat desain itu adalah kegiatan bagaimana kita merancang sebuah jaringan WAN seperti itu. Ya, tadi ya jaringan WAN itu berarti harus ada lokal digabungin jadi MAN. Harus ada MAN dengan MAN lagi digabungin jadi WAN. Kurang lebih seperti itu. Itu kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, materi selanjutnya kita akan belajar jaringan nirkabel. Tadi ya, nyambung ke kelas ke kelompok 3 ya. Oke teman-teman, kita akhiri pelajaran ini dengan menyanyikan lagu daerah. Nah, kita kan daerah Sunda ini, kita nyanyi Manuk Dadali. Manuk Dadali. Perhatikan teman-teman. Boleh sambil berdiri dan teriak bersama. Ya, silakan. Berdiri guys. Ini ya. Kegiatan pembelajaran telah kita laksanakan ya. Telah kita laksanakan. Nah, diawali dengan K3LH, diakhiri juga dengan K3LH. Nah, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, ya terjadi korsleting listrik atau apapun, dipastikan sebelum keluar ruangan di lab ini, kalian matikan dulu komputernya. Oke, silakan matikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di kesempatan yang lainnya dan ilmu kita bermanfaat. Ya itu ya, ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu kita bermanfaat, itu sudah pasti ilmunya terserap oleh kita. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup pembelajaran ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih.
Terima kasih teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana videonya, teman-teman? Nah, mudah-mudahan memberikan manfaat ya. Di sini saya akan mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah terlibat dalam uji kinerja ini. Yang pertama, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya. Yang selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen penguji. Yang selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya selama ini, yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur Ferry Roni Falilingan, MING, yang telah memberikan ilmu kepada saya selama ini dan membimbing sehingga dapat membuat video pembelajaran inovatif ini. Yang selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada guru Pamong yang telah membantu selama ini dalam kegiatan di kelas, yaitu Bapak Glenny Alexen Herman Hetaria SP. Terima kasih kepada Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Pacet, yaitu Bapak Haji Udin SPD MPD, yang telah memberikan kesempatan kepada saya dalam melaksanakan PPG ini. Dan selanjutnya terima kasih kepada rekan seperjuangan yang telah berjuang selama ini. Mudah-mudahan kita berada dalam keberkahan. Terima kasih kepada teman-teman. Salam dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.